rumah sakit terapi. Terapinya seperti apa sih Bu tadi? Terapinya tadi mah ditempel di tangan sama di kaki. Kalau yang terapi mulut beda, ntar lagi minggu depannya lagi. Dalam seminggu mungkin terapinya berapa lama? Berapa kali tuh? 1 kali seminggu sekali. Ada berapa terapi yang dijalani Bu? Cuma 1 macam. Dua macam, terapi mulut sama terapi tempel. Iya, terapi bicara. Tapi Pak Tarno tadi seperti apa setelah diterapi Pak? Terapi tempel. Terapi tempel. Ada yang dirasakan nggak sih Pak perubahannya? Perubahan nggak? Ada. Ada. Udah dari kapan sih Bu kalau terapinya dilakukan? Dari 2 bulan. Nah mungkin selama 2 bulan apa aja nih yang Pak Tarno rasakan perubahannya? Membantu bisa jalan. Perubahan bisa jalan. Udah cukup lancar ya Bu jalannya? Pak Tarno ngerasa udah semakin lancar jalannya Pak? Lancar. Optimis ya Pak, berarti untuk tetap sehat ya Pak? Iya, amin. Mungkin selain terapi ada apa lagi sih yang biasa dilakukan? Kalau terapi kemarin dia di Ancol ya. Di Ancol nggak sama saya, sama supirnya, kadang sama Dewi gitu. Terus di mana lagi ya? Gelanggang. Di Gelanggang. di Gelanggang. Di Gelanggang remaja situ di Permai. Tapi Ibu sendiri tadi rutin gitu mijetin Pak Tarno. Iya. Maksudnya itu bagian dari terapi juga katanya ya? Iya, terapi bicara. Kan pertama kan ini mulut. Tangan, kaki. Pak Tarno mungkin seperti apa sih melihat Bu Lisa ini kan sangat telaten mengurusnya Pak? Iya. Sayang dia bilangnya. Ngurusin seperti apa sih Pak? Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi Bu Lisa memang rutin ya Bu berarti Iya, untuk iya. melakukan Iya. terapinya ini. Aku lahir batin. Mulut. Jangan nangis. Jangan nangis. Aku sayang banget sama suami aku. Takut saya nggak mau kenapa-napa suami saya. Udah saya cepet-cepet. Terharu ya Pak dengan Iya. perjuangannya Bu Lisa. Ini memang cukup muda. Iya, dia kalau tiap itu ditanya pasti sedih, tapi tergantung pertanyaannya ya. Kalau kesini dia datang minta makan, datang minta mandi sama saya. Soalnya kan belum dimandiin, terus yang saya mandiin. Kadang ya belum makan, kasih makan. Tapi sini pasti makan, nggak pernah enggak. Ya iya, iya. Nggak pernah nggak makan ya, makan terus ya di saya. Mungkin apa sih yang membuat Pak Tarno terharu dengan kegigihan Bu Lisa mungkin ya Pak? Sayang sekali. Makan ini ya. Sekali nggak nyampe ninggalin, nggak bisa ninggalin katanya. Melihat perjuangannya Bu Lisa dengan merawat Pak Tarno seperti apa sih? Ya, baik hati. Baik hati, ngurus. Terus apa lagi? Ngurusnya tulus, ngerawat. Terus apa lagi? Baik banyak. Kebaikannya banyak.
Siapa lagi ya? Ya, banyak aku balas budi. Aku pengennya aku balas budi. Ya, kata Anu harus cepet sembuh ya Kak. Katanya biar semangat sembuh. Terus kita lari kemana? Ke pantai. Lari ke pantai. Katanya mau ke pantai. Udah tuh. Ingat nih, aku janji mau ke pantai. Ke Pulau Seribu. Ya kan, kalau udah sembuh bisa lari ke Pantai Seribu. Kita jalan bareng ya. Lihat laut, lihat ikan ya, lihat ombak. Mengobat. Iya, naik kapal. Berarti emang keinginannya ketika nanti sembuh tuh pengen jalan-jalan ya. Iya, mas saya kata bulan madu. Iya. Sabar ya, saya. Sabar. Jangan sedih ya. Bu Lisa, Ya. mungkin seperti apa sih cara Bu Lisa untuk menguatkan dengan kondisi Pak Tarno yang sekarang? Saya mau bikin Pak Tarno biar sembuh tuh, aku ngasih semangat dia. Kadang-kadang saya bilang semangat jangan mikirin yang enggak, bebasin aja pikirannya. Kadang mau kesini ya mungkin karena udah malam terus dilarang. Seharusnya kan Dewi ngasih kebebasan ke Pak Tarno kan. Walaupun udah malam kan bisa naik Gojek, ya kan? Ada Gojek dia tiap hari kalau sini entah kesini maunya dibolak-balik, sono sini, nggak bisa dilarang emang. Tapi seharusnya dia ngerti yang sono, jangan dikekang. Kalau mau kesini udah silakan kesini. Si Dewi aja kalau dari sini, saya kalau dari sini, saya yaudah sana pulang nggak apa-apa, saya pesenin ojek kadang kalau nggak ada terima uangnya gitu. Cuman Dewinya aku sih sama si Dewi nggak masalah, cuman Dewinya gimana ya, sama saya terlalu ini banget, bilangnya cemburu. Ngapain cemburu, kan saya istrinya. Yang cemburu kan harus saya yang tua kan, saya yang ngatur, malah dia yang ngatur. Pak Tarno mungkin seperti apa sih, ini kan bukan lagi sakit tapi ada permasalahan seperti ini. Baik kali. Baik kali. Baik sekali ya tuh. Mempengaruhi kesehatan juga nggak sih Pak dengan permasalahan? Mengenai. Cukup jadi pikiran mungkin dengan adanya berita-berita terkait ribut istri gitu Pak. Belum tahu katanya. Tapi anak-anak komunikasi seperti apa Pak? Dia nggak tahu. Tapi anak-anak suka menghubungi Ibu. Kalau yang sering hubungin ibu si Yanti, kalau si Isa sama Lima jarang. Tapi terkait ada permasalahan ini, Iya, paling nanya, Bu gimana keadaannya Pak Tarno, bapak saya sehat, saya bilang gitu. Tadi habis dari sini minta mandi, terapi, makan, nggak lama pulang. Yanti, oh iya, jagain bapak ya Bu katanya. tadi suka ketemu nggak sih datang Bu? Lagi bulan berapa dia datang ya, waktu bulan 4 tuh dia datang ke sini. Sering main si Isa, si Alima. Nggak sering sih, 3 kali main. Kalau Yanti saya belum pernah ketemu, tapi suka komunikasi. Sering kalau telepon-teleponan sama Yanti gitu. Tapi Pak Tarno ingin itu keluarga seperti apa sih? Aja. Pengen kumpul lagi aja. Pak Tarno, masalah Pak Tarno ya dia sih gini ya Bu, maunya dia jangan dikekang kalau mau kesini gitu, bebasin aja. Kalau dia kan emang ya nggak bisa dilarang, cuman si Dewinya itu ngekang. Saya sih sama Dewi nggak masalah, cuman si Dewinya harus itulah, ngerti lah, kan dia kan istilahnya kan si kedua ya kan. Saya kan yang pertama, yang kedua, dia yang ketiga, saya yang kedua.
maksudnya tahu dong kalau Pak Tarno udah punya istri, seharusnya deh, oh iya deh ke rumah ibu, nggak usah kalau pulang dimarahin, bilang kan dia alasan mulu, jangan timbulnya dia bohong kan, jadi dia alasannya banyak, mau beli ini beli itu, dia karena takut sama si Dewi jadi alasan mulu. Seharusnya Dewinya ngerti, oh iya Pak Tarno laki saya lagi ke rumah ibu, seharusnya nggak usah dilarang, yang ngerti di sini sendiri lah, jangan pulang-pulang domain kamu bohongin saya gini-gini, nggak usah. Dia sering bohong sama saya tapi saya maklumin, kadang-kadang saya tegur aja, negor juga, kalau dia marah saya nggak jadi, kalau diterusin nanti dia takut ngedrop, takut emosi, darahnya naik, saya nggak mau, saya pengen suami saya sembuh kayak seperti semula waktu dulu sama saya sama Bu Muji, Bu Sri Rahayu, jadi ikut ngurus juga kan, Bu Sri Rahayu sama saya. Dewi itu baru setahun aja belum ada, dia ngurus sakit baru 3 bulan, pas saya jatuh tangan saya sakit, sama awalnya udah Pak Tarno dirawat aja, soalnya ibu lagi sakit tangannya, tapi dikabarin saya bilangnya stroke, pakai kursi roda, yang ngabarin tuh nggak tahu siapa ya, namanya gosip kan, pokoknya saya dapat dari rumah kontrakannya dia, orang-orang situ pada ngomong ke saya, negor langsung sama saya, ini bu katanya ibu stroke. Nah, dia kan itu kan dulu, waktu kemarin kan saya jatuh kan, waktu yang pertama kali jatuh yang dulu kan, waktu 2022 kan saya ngurus dia tuh, dia sembuh saya sakit. Nah ibu katanya stroke, katanya enggak, katanya kan pakai roda, enggak. Buktinya saya masih bisa jalan, pada kaget orang gang 23 sama saya, negor saya. Ya ayah, ya ayah. Tapi Bu, mungkin ini kan ada kabaran soal apa somasi itu dari anak-anak untuk Bu Dewi dan Slamet. Nah, Pak Tarno sendiri tahu nggak soal itu? Kayaknya nggak tahu deh, kayaknya nggak tahu. Dan memang sengaja tidak diberitahu. Yang nggak, kurang tahu juga sih. Soalnya saya kan temu Pak Tarno kan ya jarang ngobrol kan, paling ketemu sebentar-bentar doang, kalau dia paling setengah jam lah paling lama. Kecuali kalau nginep di sini saya bisa ngobrol. Kan selama minggu ini dia belum nginep sekali doang tuh, waktu hari apa minggu yang ono ya. Minggu ini belum nginep di saya. Kalau yang minggu yang kemarin dia nginep di saya, cuma kalau minggu ini belum nginep. Ini kan tinggalnya nggak bareng sama Bu Lisa ya? Enggak. Gimana Ibu mau apa ngecek gitu, ngontrol kondisinya seperti apa? Ngecek Pak Tarno, iya, saya kalau ngecek ke sono si Dewinya suka marah, makanya saya nggak ke sono, karena saya pengen nengokin gitu ya, tapi kan dia lagi waktu acara yang di Pelisarim, apa yang acara artis itu yang Pelisarim ya, ngasih donasi aja, saya datang nampakin diri, dia melototin saya, marah, saya kesel, saya katain aja, setan gue gituin, namanya lagi emosi ya ngomong asal ngejeplak aja ya. Padahal seharusnya kan dia, oh sini bu, masuk bu, kalau orang perempuan yang baik kan, malah mototin saya kayak orang gimana sih kalau orang mau ajakin berantem. Cuman ke saya orangnya sabar, saya ngalah, saya untuk si Dewi itu selalu ngalah, untuk Dewi, tapi dianya ngertiin saya. Tapi kalau soal donasi sendiri Pak Tarno, mungkin ada keinginan nggak sih ada donasi resmi gitu untuk Pak Tarno berobat? Berobat kemarin mah dikasih sama Bayi Salim kan. Selain itu mungkin ada lagi nggak sih Bu pengen punya donasi resmi? Tapi nanti 5 juta. Saya ngasih 10. Gula merah ngasih 10 juta. Ngasih banyakan. Itu dari CIS berapa? 7 juta ya? Apa? Dari CIS 7 juta. 7 juta. Dari Bayi Salim 50 juta kan? Gerakan Nah semua itu ya, terus
untuk bayar kontrakan. Siapa lagi? Untuk berobat 10 juta. Dagangan banyak. Untuk belanja dagangan. Tapi pengen nggak sih dapat donasi resmi gitu untuk pengobatan, Pak? Pengen aja gitu. Ya pengen aja kata untuk berobat. Tapi uang donasi sendiri siapa yang megang sih, Bu? Aku nggak tahu soalnya kan Dewi. yang megang Dewi. Tapi untuk biaya pengobatan sendiri gimana Pak uang donasinya? Butuh berapa lagi mungkin untuk biaya pengobatan? Tahu. Saya kalau masalah uang dari bantuan dari teman-teman artisnya, saya nggak pernah tahu. Walaupun job apa kayak saya taunya yang ada job nih 10 juta 10 juta. Saya kadang suka nanya, mana bang job yang mana? Yang megang Dewi, bilangnya gitu. Bilangnya yang megang Dewi. Dia kalau minta nggak pernah dikasih. Jadi uangnya itu biasanya untuk kebutuhan apa aja mungkin, Pak? Dagangan. Bilang untuk nambahin dagangan. Untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi nggak sih, Pak? Cukup. Kalau biaya pengobatan, Cukup. untuk kedepannya biaya pengobatannya masih butuh banyak nggak sih? Banyak. Butuh banyak. Nah, Ibu kan yang nemenin juga ya untuk Iya. perawatan. Nah, mungkin butuh berapa banyak sih, Bu, biaya yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ya cukupnya aja. Dari uang yang kemarin mungkin ada nggak sih yang dikeluarkan untuk pengobatan? Ada ya, cuman kalau untuk pengobatan itu saya nggak pernah ikut, jadi saya nggak tahu. Yang ikut tuh si Dewi sama supirnya, aku nggak pernah diajak. Kalau kemana-mana saya nggak pernah diajak, jadi saya nggak tahu keluarnya berapa. Gantian, lalu ikut gantian. Saya nggak tahu gantian. Katanya gantian, ntar ngikut. Tapi katanya mungkin seperti apa sih, kan dulu banyak job, bergelimang harta bisa dibilang, terus sekarang kondisi seperti ini. Ada sedikit nggak sih, Pak? Begini tiap ada. Walaupun begini masih tetap ada. Ini mau Pekalongan. Sekarang ke Pekalongan banyak acara. Enggak, tanggal 25 Surabaya. 25 Surabaya ikut boleh. Tanggal 25 tuh ke Surabaya. Tapi apa sih motivasi Bapak tetap bekerja dengan kondisi yang sekarang? Aku kan bandnya itu lemah. Dia dikontrak sama Indomaret, jadi udah dikontrak kan nggak enak ninggalin. Brandnya itu lemah. Malam minggu. Tiap malam minggu. Sudah ada uang donasi juga ya Pak? Apa nggak ada keinginan untuk berhenti jualan? Jualan ya. Kalau lagi ada job dagang. Ada job dagang tutup. Lebih banyak sekarang. Banyak. Nah, tutup. Tadi urap. Jadi gini, walaupun banyak donasi, bang, tetap aja ada yang ngajakin ada job gitu. Dia yang jalanin karena udah terima kontrak. Jadi dia gimana, gak enak. Jadi walaupun sakit, ini sudah mendingan, nggak kayak kemarin. Emang nggak Lemes doang. Kemarin tuh emang sakit tuh, dikerokin dari sana masih Dewi dikerokin, bilangnya makan nggak enak, muntah-muntah. Mungkin dia masuk angin, supirnya, bu, nih Pak Tano kerokin bu, sakit. Si Dewi nggak usah ngerokin. Nah saya kerokin apa merah tuh, saya kerokin gini pinggangnya, belum nyampe kelar sebelahnya dia udah minta makan.
yang makan yang saya ambilin tuh, nggak sabar kalau udah lapar ya habis tuh makan. Dan setelah itu pulang dia, habis dikerokin, saya kerokin lagi tuh, saya ini kerokin lagi sampai kelar, dan dia minta pulang. Ya ayah, Kakak mungkin harapannya seperti apa sih untuk kedepannya Kak? na mungkin ulap ang nagana umabalo din ulang din ngomongnya pelong, udah ngeden katanya. Terus apa lagi ya, yung berat ngomongnya berat. Pengennya seperti apa? Ya pengen cepet, makanya semangat, semangat ya, jangan banyak pikiran. Masih pagi jangan bobo ya, lemes. Tadi kan udah obatnya udah diminum kan. Kemudian